disematkan menjadi sebuah nama jalan utama di Kota Utara, Provinsi Gorontalo, dan diabadikan menjadi sebuah rumah sakit yang ada di Kota Gorontalo, adalah bentuk penghargaan kepada seorang veteran pejuang kemerdekaan. Dia, Profesor Dr. Haji Alwi Sabu, seorang dokter yang tidak hanya membangkitkan diri dalam dunia kesehatan, tapi juga mengorbankan seluruh jiwa dan raga untuk berjuang mengusir penjajah dari tanah air. Tokoh yang berperan penting dalam kemajuan bangsa dan negara ini lahir pada 11 November 1911. Ia dibesarkan oleh pasangan sederhana dari Ibrahim Sabu dan Molango Muslim, menjadikannya sebagai sosok yang bersahaja. Sedari kecil menyaksikan sang ayah yang selalu pulang dalam kondisi lelah akibat kerja rodi oleh pemerintah Hindia Belanda, serta penindasan yang dialami oleh para penduduk, memotivasi Alwi Sabu untuk mengenyam pendidikan setinggi mungkin agar bisa memperjuangkan hak-hak pribumi dari kolonial. Walau orang tuanya hanya memiliki penghasilan yang sangat terbatas sebagai pedagang kecil, Alwi Sabu selalu didukung penuh untuk menggapai cita-citanya yang mulia. Berkat adanya politik etis yang muncul akibat kritikan terhadap pemerintah Belanda untuk segera melakukan balas jasa terhadap Indonesia, Alwi Sabu dapat mengenyam pendidikan bergaya barat di Hindia Belanda. Orang tuanya Pak Dr. Sabu itu memang pedagang, tapi mereka pakai bahasa Belanda. Bergaulnya pakai bahasa Belanda. Kalau saya masih sempat melihat pergaulan mereka itu dengan orang-orang Belanda, maksudnya bukan orang-orang biasa itu, seperti teman akrab gitu. Karena katanya kalau anak-anak pedagang atau anak-anak orang berduit bisa sekolah, nanti bergaulnya sama orang-orang Belanda harus pakai bahasa Belanda. Jadi mereka pakai bahasa Belanda gitu di zaman itu. Memulai masa pendidikan di Holland Inland School atau HIS yang setingkat SD, Alwi Sabu menyaksikan kepedihan salah seorang temannya yang diusir paksa dari sekolah, bahkan dari rumah milik sendiri, karena memiliki seorang ayah mengidap penyakit kusta. Ada sahabatnya yang menderita kusta, itu dikeluarkan dari sekolah oleh gurunya. Kemudian disusul dengan orang tuanya juga diusir dari perkampungan karena rumahnya berdekatan dengan pejabat Belanda. Oleh karena ayahnya dan saudaranya itu tadi itu menderita kusta. Oleh karenanya maka Alwi Sabu muda itu bertekad untuk menjadi seorang dokter agar supaya bisa mengobati masyarakat yang menderita kusta sehingga tidak ada lagi pengusiran-pengusiran yang dilakukan oleh orang Belanda kepada masyarakat Indonesia yang mengalami kusta. Melanjutkan pendidikan berbahasa Belanda setingkat SMP di Middelburg, Uitgebreid Leers Onderwijs atau MULO dan di Algemeente Middelburg School atau setingkat SMU yang berada di kota Tondano, Sulawesi Utara. Alwi Sabu untuk pertama kalinya bertemu dengan sosok revolusioner perjuangan kemerdekaan Indonesia di Sulawesi, yakni Nani Wartabone. Berasal dari tanah yang sama, keduanya saling berdiskusi mengenai nasib buruk yang dialami oleh penduduk Gorontalo. Pak Nani adalah alumni HIS, kemudian ke Tondano juga di alumni MULO Tondano, kemudian AMS. Jadi di Tondano itu adalah ada satu kos-kosan yang mereka di situ berkumpul, orang-orang dari Gorontalo yang sekolah saat itu di Tondano dan berkumpul untuk mendiskusikan banyak hal terkait daerah, bangsa, dan negara. Dari diskusi-diskusi inilah kemudian membawa keduanya bersepakat berjuang melawan pemerintahan Hindia Belanda. Agar bisa merintis rumah sakit khusus penyakit kusta, Alwi Sabu meneruskan pendidikannya di Netherlands Indiske Art School, Nias di Surabaya. Semasa bersekolah di Nias,
ia tidak hanya mendalami dunia kedokteran, tapi juga mendapatkan pelajaran politik dan nilai nasionalisme dari Dr. Sutomo, seorang tokoh pendiri Budi Utomo, yakni organisasi pergerakan pertama di Indonesia yang memberikan kesempatan kepada rakyat menempuh pendidikan dan memupuk kesadaran kebangsaan. Dari sinilah Alois Sabu mulai bergabung dalam organisasi Indonesia Muda yang merupakan organisasi pergerakan dari kaum elit Bumi Putra, di antaranya organisasi Yong Java, Yong Celebes, Yong Ambon, dan Yong Sumatera. Sejumlah organisasi ini menjadi awal mula pergerakan para intelijensia untuk kebangkitan Indonesia merdeka. Dari pergumulannya terhadap organisasi intelijensia menjadi awal bagi Alois Sabu untuk terus memperkuat kepekaan dan kepeduliannya terhadap kesengsaraan masyarakat oleh kolonial. Ia, Alois Sabu, kemudian aktif dalam partai berbasis kebangsaan, yakni Partai Nasional Indonesia, hingga tergabung dalam pengambil alihan pemerintahan Hindia Belanda di Gorontalo. Pada tanggal 23 Januari 1942, Alois Sabu bergabung dalam kelompok yang dipimpin oleh Nani Wartabone dan Kusno Danupoyo untuk menangkap pejabat pemerintah Hindia Belanda yang kemudian membentuk sebuah pemerintahan daerah Gorontalo yang berdaulat. Sayangnya, kedaulatan yang baru saja diraih oleh rakyat Gorontalo itu tidak bertahan lama. Pada tanggal 30 Agustus 1942, pemerintahan dikuasai oleh Nippon Jepang. Sementara itu, agen-agen bekas Hindia Belanda yang berhasil menyusup pada pemerintahan Jepang tidak menerima atas kekalahan mereka, sehingga menaruh dendam pada Alois Sabu karena dianggap sebagai salah satu pencetus pengambil alihan pemerintahan Belanda. Tuduhan sebagai mata-mata sekutu menyebabkan Alois Sabu ditangkap dan diasingkan di Kamp Interniran Teling, Kota Manado pada tahun 1943. Semasa menjalani masa tahanan di Kamp Interniran Teling, Alois Sabu mengalami berbagai penyiksaan yang membuat wajahnya babak belur, sehingga ia diilustrasikan sebagai dokter yang tak punya muka. Salah satu artikel di koran, kalau tidak salah Suara Pembaharuan, yang kemudian berubah menjadi Kompas, itu menyebutkan bahwa Dr. Alois Sabu dokter yang tidak punya muka, dalam arti bahwa beliau disiksa sangat luar biasa, sehingga dalam arti tidak punya muka ini bukan dalam arti hiasan, tapi dalam arti yang nyata itu benar-benar wajahnya itu rusak karena penyiksaan. Berbeda dengan saat ini yang bisa langsung sembuh dengan operasi plastik misalnya, waktu itu teknologinya belum seperti itu. Meskipun setelah itu tentu berangsur pulih dan seperti yang kita lihat foto-fotonya juga jelas. Di masa akhir kekalahan Jepang oleh sekutu, Alois Sabu
kemudian diangkat sebagai anggota Dewan Nasional yang membawa misi mendatangi seluruh wilayah Gorontalo guna menyampaikan kekalahan Jepang. Hanya saja, pemerintahan yang dipimpin oleh Dewan Nasional hanya berumur pendek. Sejak Jepang menyerah di tangan sekutu, Nika, yang merupakan pasukan bentukan Belanda, melancarkan agresi dengan membonceng tentara sekutu setelah kemerdekaan RI. Tahun 1946-47 itu di Pengadilan Tondano mereka divonis bersalah atas peristiwa 23 Januari. Ada beberapa orang yang terbaca itu ada 3, Kusno dan Poyo, Pendang Lengkongan, dan Anwar Tabun. Nah, di kapal itu juga menurut di buku Pak Alwi Sabu itu juga ada beliau juga di situ, tapi kemudian di saat itu hanya Pak Nani yang ditangkap. Nah, sementara beliau Pak Sabu itu masih bebas, dan setelah itu ada perencanaan untuk mengambil alih kembali kekuasaan, ingin meniru semacam gerakan 23 Januari dengan cara apa? Dengan cara mengundang para pembesar Belanda di rumah Alwi Sabu dan kemudian ingin mengetahui bagaimana sebenarnya situasi pemerintahan sipil saat itu. Nah, beberapa perwira militer, polisi yang saat polisi Belanda yang berdarah Minahasa itu ada yang mendukung upaya Pak Sabu ini, tapi entah kenapa kemudian rencana ini tidak terlaksana karena lebih dulu diketahui oleh pihak Nika, dan akhirnya dari situlah awal mula Pak Sabu itu berurusan dengan pemerintah Hindia Belanda yang disebut dengan pengasingan-pengasingan. Atas pergerakan-pergerakannya yang dianggap berbahaya oleh pemerintah Belanda, Alwi Sabu kemudian diasingkan di sejumlah kem tahanan. Salah satunya di Pekasingan Daruba, Maluku Utara. Berdasarkan keputusan pemerintah negara Indonesia Timur, sejak 1 Februari 1948, Alwi Sabu dipindahkan ke Tilamuta, yang saat itu masih berada di wilayah Teluk Tomini. Walau berstatus sebagai tahanan rumah oleh tentara Nika, di sana ia dipekerjakan sebagai dokter pemerintah pada Rumah Sakit Tilamuta yang sekarang menjadi Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo. Di tahun 1949, Alwi Sabu kemudian terpilih sebagai anggota Parlemen Negara Indonesia Timur. Dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota parlemen tersebut, Alwi Sabu harus kembali ke kota Gorontalo untuk memperjuangkan pembentukan Republik Indonesia yang sesuai dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Namun, sebelum meninggalkan wilayah Tilamuta, Alwi Sabu bersama para perawat dan pegawai rumah sakit membangun 2 buah tugu sebagai simbol perlawanan masyarakat Tilamuta terhadap para penjajah. Hanya saja, penugasan selama menjadi anggota parlemen tidaklah mudah bagi Alwi Sabu. Di tahun 1950, perjuangannya bukan lagi melawan pemerintah Hindia Belanda, tetapi melawan kaum federalisme yang menghendaki berdirinya negara Indonesia Timur. Pertentangan kaum unitarisme yang menolak adanya negara-negara bagian oleh kaum federalisme di tahun 1950 menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran di depan gedung parlemen yang ada di Makassar, ibu kota negara Indonesia Timur. Kaum unitarisme kemudian mendatangi Ketua Parlemen Husain Puang Lingboro agar membubarkan negara Indonesia Timur dan meminta keamanan diserahkan kepada Angkatan Perang Republik Indonesia.
Alwi Sabu yang kala itu menjabat sebagai anggota parlemen menyetujui mosi pembubaran negara Indonesia Timur dan dilebur ke dalam negara Republik Indonesia di bawah pimpinan Insinyur Soekarno. Sayangnya, keputusan Alwi Sabu dan anggota parlemen lainnya yang ikut mendatangi mosi tersebut mendapat banyak kecaman dari kaum federalisme. Inilah yang menjadi salah satu faktor pemberontakan kaum federalisme yang dipimpin oleh Andi Aziz di Makassar pada hari itu. Mereka melakukan penangkapan terhadap anggota parlemen yang mengikuti kelompok unitarisme, termasuk Alwi Sabu. Untungnya, dengan bantuan Dr. Ansar yang merupakan teman sejawat sekaligus kepala rumah sakit gila yang menjadi tempat persembunyiannya Alwi Sabu, berhasil diselamatkan. Setelah pemberontakan Andi Aziz, aliran federalisme belum benar-benar lenyap. Pada 2 Maret 1957, Permesta, Perjuangan Rakyat Semesta, dideklarasikan di Makassar. Tujuannya adalah untuk menuntut otonomi yang luas kepada pemerintah pusat. Gerakan yang awalnya damai berubah menjadi pemberontakan terbuka pada tahun 1958. Setelah itu, Permesta bergabung dengan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan memindahkan markasnya dari Makassar ke Manado. Gerakan ini kemudian dibawa ke wilayah Gorontalo dan mengambil alih pemerintahan yang saat itu dipimpin oleh Nani Wartabone. Menyikapi adanya pergerakan Permesta tersebut, Alwi Sabu yang telah memperkirakan akan terjadi perpecahan sesama putra Gorontalo yang sebagian mendukung gerakan Permesta, kemudian mengambil sikap netral dan bersedia membantu kedua belah pihak yang memerlukan tenaganya sebagai dokter. Pak Alwi Sabu itu humanis sebenarnya. Sebagai seorang dokter itu melihat bahwa politik adalah jalan untuk menolong sesama, karena beliau melihat bagaimana menderita di masa pendudukan Jepang, kemudian sebelumnya di masa pemerintah kolonial Belanda. Kemudian dia melihat politik ini sebagai jalan untuk membantu orang, untuk menolong siapapun tanpa mengenal suku, agama, rasnya, tetapi semuanya. Yang berarti bahwa kalau saya melihat beliau benar-benar menjadikan politik itu sebagai arena pengabdian, untuk bahasa kita sekarang sebagai arena pengabdian atau arena untuk bagaimana memanusiakan manusia, kira-kira seperti itu. Karena beliau memang humanis dalam arti tidak melihat agama apa, suku apa, yang jelas kalau manusia ditolong, kira-kira begitu. Sayangnya, tidak semua orang memahami sikap netral yang ditunjukkan oleh Alwi Sabu. Ia justru dituduh sebagai dokter Permesta hingga mengalami percobaan pembunuhan oleh seorang prajurit TNI. Selain percobaan pembunuhan terhadap dirinya, keluarga Alwi Sabu juga kerap mendapat ancaman penculikan. Dokter Sabu ini berapa kali diculik, tapi nggak ketemu, lolos terus gitu. Tidak lama itu. Penculikan mungkin berjalan hampir 3-4 bulan. Jadi keluarga Dokter Sabu, saya dengar-dengar kan, saya satu sekolah sama anaknya. Sering diteror malam-malam, masuk ke ruang tidur, mereka mau diambil, macam culik-culik gitu kan, masih kecil mereka. Nah sesudah itu sering juga Dokter Sabu di siang hari dicari oleh Permesta gitu. Karena dianggap bersekutu dengan Pak Nani Wartabone, dengan gerakan-gerakan yang pro pusat gitu. Demi menjaga keamanan keluarga di Gorontalo, Alwi Sabu menyampaikan keinginannya kepada Nani Wartabone dan Kapten Acup Jainal, seorang pelaksana kuasa perang daerah Gorontalo, untuk hijrah ke Jakarta. Dan untuk memperlancar urusannya di Jakarta, Alwi Sabu diberi surat keterangan bahwa ia tidak pernah terlibat dalam pemberontakan PRRI Permesta.
Setibanya di Jakarta, Alois Sabu menghubungi kawan-kawannya semasa bersekolah di Kedokteran NIAS Surabaya. Di antaranya, Profesor Gerrit Agustinus Siwabesi, seorang mantan Menteri Kesehatan kala itu, dan Dr. Ibnu Sutowo yang menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina. Atas bantuan mereka, Alois Sabu kemudian ditugaskan di Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sejak berada di Bandung, Alois Sabu mengemban sejumlah jabatan, di antaranya menjabat sebagai Wakil Inspektur Kesehatan dan Direktur Akademi Keperawatan Republik Indonesia. Tidak hanya membatasi diri menjadi seorang dokter dan pejuang kemerdekaan, Alois Sabu juga bergerak dalam dunia pendidikan. Ia menjadi pendiri Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Pajajaran, yang kemudian menjadi guru besar di universitas tersebut. Sementara dalam bidang sosial, Alois Sabu diketahui menyisihkan sebagian penghasilannya untuk merintis rumah sakit Pusta yang dapat menampung 300 pasien. Itu sampai mencapai hampir 300 pasien yang sempat dirawat oleh Dr. Sabu. Tidak hanya orang Gorontalo, tapi juga pasien-pasien yang dari Minahasa, termasuk juga dari luar Pulau Sulawesi, itu datang untuk berobat dan dirawat di rumah sakit Pusta di Desa Toto, Kabila. Nah, itulah yang menjadi cikal bakal daripada lahirnya rumah sakit Pusta yang ada di Provinsi Gorontalo, yang melengkapi sejumlah rumah sakit Pusta yang ada di tingkat nasional. Pada tanggal 31 Agustus 1987, Alois Sabu menghembuskan nafas terakhirnya di Bandung, Jawa Barat. Ia kemudian dimakamkan secara militer Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Atas segala dedikasi dan pengorbanan yang telah ia berikan terhadap tanah air, Alois Sabu banyak diberi sejumlah penghargaan oleh pemerintah Republik Indonesia. Di antaranya, pemberian Tanda Jasa Pahlawan dan Veteran Pejuang Kemerdekaan. Sementara itu, untuk jasa-jasanya yang tak terhingga bagi masyarakat Gorontalo, Alois Sabu dianugerahi gelar adat Talo Tinepa Lipu yang memiliki arti putra terbaik yang mengangkat derajat negeri serta selalu memperhatikan kepentingan rakyat.